Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di slide pertama ini yaitu kami mengangkat sebuah paper dengan judul Pengembangan Model Bisnis Intelligence Manajemen Rumah Sakit untuk Peningkatan Mutu Pelayanan. Nah, studi kasusnya yaitu Semen Padang Hospital. Paper ini dibuat oleh Reza Silvana, Rizky Akbar, Derisma pada jurusan Sistem Informasi dan Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Fakultas Andalas Putra. Nah, inilah nama-nama dari kelompok kami, yaitu ada Muhammad Mulfiriansyah, ada Muhammad Fathul Munib yaitu saya sendiri, dan ada Deki Zulkarnain. Nah, untuk yang pertama yaitu definisi Business Intelligence. Business Intelligence menjelaskan tentang suatu konsep dan metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasiskan data. BI seringkali dikatakan briefing books, report, dan query tools, dan sistem informasi komunikatif. BI merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan yang berbasiskan data-data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyimpan, dan mengorganisasi maupun membentuk ulang, meringkas data, serta menyediakan informasi. Nah, ada manfaat business intelligence. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan bila suatu organisasi mengimplementasikan BI yaitu dapat meningkatkan nilai data dan informasi organisasi, memudahkan pemantauannya. Kemudian meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang sudah ada tanpa harus mengubah atau menggantikan sistem informasi yang sudah digunakan sebelumnya. Kemudian menciptakan pegawai yang memiliki akses informasi yang baik dan meningkatkan efisiensi biaya. BI dapat meningkatkan efisiensi karena mempermudah sistem dalam melakukan pekerjaan dengan waktu dan mudah dalam pemanfaatannya. Di paper yang kami angkat juga memaparkan perbedaan mendasar antara aplikasi BI dan sistem aplikasi pada umumnya. Nah, seperti contohnya yaitu pada sistem aplikasi BI yaitu berpusat pada peluang bisnis, sedangkan di aplikasi umum yaitu berpusat pada kebutuhan bisnis. Contoh lainnya yaitu pada sistem aplikasi BI membutuhkan analisis bisnis, jadi terkhusus. Nah, pada sistem aplikasi umum hanya membutuhkan analisis sistem. Itulah beberapa contoh perbedaan mendasarnya. Lalu ada kategori business intelligence. Business intelligence dikategorikan menjadi 3 kategori utama, yaitu ada information, knowledge, discovery, ada decision support and intelligence system, dan yang terakhir ada visualization. Nah, untuk information and knowledge discovery berperan sebagai sarana observasi dari informasi yang ada untuk meramalkan hal yang akan terjadi atau yang akan datang, yaitu ya tentang forecasting. Nah, lalu pada decision support and intelligence system berperan sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan oleh manajer atau eksekutif untuk pengambilan keputusan atau merencanakan strategi perusahaan. Nah, yang terakhir ada visualization, yaitu merupakan teknologi yang mendukung tampilan atau terjemahan data dan informasi dari beberapa hal proses data. Next. Nah, ada arsitektur. Nah, inilah langkah-langkah proses BI. Arsitektur pada business intelligence memiliki 4 komponen utama. Ada data warehouse, ada analitik, performance, dan interface. Pada data warehouse merupakan sumber data yang tersimpan, terdiri dari historical dan sudah diorganisasikan. Nah, lalu di business analytic yaitu sekumpulan tools yang berguna untuk memanipulasi, mining, dan menganalisis data pada data warehouse. Jadi ada keterkaitan antara data warehouse dan business analytic. Nah, lalu ada business performance. Nah, di mana digunakan untuk memantau dan menganalisis kinerja. Terakhir ada user interface, menyediakan tampilan grafis atau gambar dari pengumpulan performa perusahaan. Nah, ini ada gambar arsitektur
proses BI. Dapat juga dikatakan arsitektur tingkat tinggi. Arsitektur pada bisnis intelijen memiliki 4 komponen utama yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Business Intelligence Data Warehouse adalah dua hal yang berbeda, namun hampir tidak bisa dipisahkan. Suatu solusi Business Intelligence yang baik memerlukan sumber data, yaitu data warehouse. Nah, penjelasan dari bagian ini yaitu sumber data masuk ke data warehouse, lalu staf teknis membangun data warehouse dari pengorganisasian, dari ringkasan dan standarisasi. Nah, kemudian pada bagian analitik, pengguna bisnis dapat mengakses big data tersebut atau data warehouse tersebut untuk memanipulasi dan membuat hasil yang dapat dibuat keputusan. Nah, pada tahap ini dapat dikatakan sistem cerdas komponen masa depan. Nah, setelah itu pada bagian performance and strategy manager dan eksekutif dapat membuat strategi. User interface lah yang merancang desain dan mengambil hasil analisis dari tahap analitik dan performance. Metodologi penelitian. Nama saya Muhammad Mufli Firdansah. Baiklah, berikut adalah metodologi penelitian yang digunakan. Metodologi penelitian ini didapatkan melalui studi literatur dan eksperimen atau observasi dengan menggunakan beberapa tahapan. Di antaranya, 1. Studi literatur, 2. Pengumpulan data, 3. Pemilihan atribut, 4. Penerapan aplikasi, 5. Evaluasi hasil, 6. Dokumentasi eksperimen. Pengembangan model BI manajemen rumah sakit ini dilakukan dengan mengacu pada metodologi Business Intelligence Roadmap. Nah, di sini kita bisa melihat gambar roadmap. Ini adalah salah satu contohnya. Baiklah, pada gambar roadmap ini ada beberapa fase-fase yang akan saya jelaskan. Fase-fasenya di antara lain adalah 1. Fase justification. Fase justification berfokus dalam melakukan evaluasi dan assessment terhadap kebutuhan bisnis yang memberi dorongan terhadap pengembangan awal dari proyek BI. Fase ini membahas mengenai business case assessment, yaitu evaluasi terhadap kebutuhan bisnis. Selain itu juga mendefinisikan masalah dan peluang bisnis, kemudian mengajukan solusi BI terhadap hal-hal tersebut. Kedua, fase planning. Fase planning berfokus dalam mengembangkan rencana strategis dan taktis yang menghasilkan bagaimana proyek BI akan dikerjakan dan diselesaikan. Ketiga, fase business analysis. Fase business analysis berfokus dalam melakukan analisis yang detail dari masalah dan peluang bisnis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari kebutuhan bisnis terhadap solusi produk. Keempat, fase desain. Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan utama, yaitu database design, yaitu desain pemodelan data warehouse yang akan digunakan untuk menyimpan dan pembuatan laporan. Kemudian ETL design, yaitu membangun desain ETL untuk memasukkan data ke dalam data warehouse. Kemudian metadata repository design, yaitu melakukan desain meta data dalam bentuk ERD atau data warehouse. Kemudian kelima, fase construction. Setelah melewati tahap desain, selanjutnya adalah proses construction, yaitu ETL development, application development, data mining, dan metadata repository development. Keenam, fase deployment. Tahapan yang dilewati dalam fase ini yaitu implementation dan release evaluation. Berikutnya adalah analisis data dan perancangan. Analisis kebutuhan informasi dan sumber data. Analisis kebutuhan informasi dilakukan dengan mengamati hal-hal yang dibutuhkan semen padang hospital. Kemudian melakukan wawancara dan observasi lapangan. Berdasarkan hasil dari metode tersebut, dapatkan kebutuhan informasi untuk dijadikan pengembangan model BI di semen padang hospital, diantaranya 1. Informasi tentang jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin, daerah, kelompok umur, tipe cara masuk, jenis layanan, asuransi atau jaminan pekerjaan, dan jumlah total. Kedua, informasi tentang jumlah kunjungan rawat inap dan rawat jalan tiap tahun, kuarter, dan bulan. 3. Informasi tentang top 5 diagnosa penyakit perawat inap dan rawat jalan. 4. Informasi tentang kunjungan berdasarkan jenis kelas rawat inap yang ada tiap tahunnya. 5. Informasi tentang top 5 kamar yang paling banyak digunakan untuk rawat inap. 6. Informasi tentang top 5
bed atau tempat tidur yang paling banyak digunakan untuk rawat inap. 7. Informasi tentang 10 nama obat yang sering digunakan oleh pasien. 8. Informasi tentang 5 obat termahal yang pernah digunakan oleh pasien. 9. Informasi tentang top 5 dokter yang memberikan pelayanan rawat inap dan rawat jalan. 10. Dan informasi lainnya terkait non-finansial. Baiklah, selanjutnya adalah perancangan data warehouse. Perancangan data warehouse merupakan tahapan desain pada metodologi penelitian. Perancangan data warehouse dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu perancangan arsitektur data warehouse, pemodelan, perancangan skema, dan proses detail di dalam data warehouse. Perancangan arsitektur data warehouse sendiri dibagi menjadi dua, yaitu arsitektur logikal dan perancangan arsitektur fisik. Nah, yang pertama adalah arsitektur logikal. Pada perancangan arsitektur logikal data warehouse, sumber data yang digunakan adalah sumber data yang diperoleh dari database My Hospital yang ada di Semen Padang Hospital. Data yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan filter data untuk memilih data-data yang diperlukan. Kemudian, arsitektur fisik merupakan gambaran teknis konfigurasi yang diterapkan. Rancangan arsitektur fisik untuk data warehouse itu bisa dilihat sendiri, ada database My Hospital, kemudian data warehouse Hospital OLAP, kemudian Microsoft Power BI. Pemodelan data warehouse. Pemodelan data warehouse yang digunakan adalah Fact Consolidation Schema. Data warehouse merupakan hasil penyeleksian dari database SIMRS setelah dilakukan pembersihan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahapan dilakukan untuk membangun data warehouse adalah sebagai berikut. Pertama, pemilihan proses bisnis. Pemilihan proses bisnis merupakan tahap awal yang harus dilakukan dalam pembuatan data warehouse. Proses bisnis yang diambil dalam penelitian ini adalah proses pelayanan pasien, data obat, rawat inap, dan rawat jalan. Kemudian, pemilihan grain. Tahap selanjutnya, pemilihan grain atau granularity. Grain merupakan informasi yang akan dipresentasikan oleh record dari tabel fakta. Kemudian, identifikasi dimensi. Dimensi berisi penjelasan deskriptif yang memiliki banyak atribut dari sebuah bisnis. Tabel dimensi merupakan detail informasi dari atribut dimensi pada tabel fakta. Dimensi yang akan dibentuk untuk kebutuhan data warehouse dijabarkan pada tabel 2. Terdapat 10 tabel dimensi yang dibangunkan untuk membentuk sebuah data warehouse pengembangan model BI Semen Padang Hospital. Perancangan skema data warehouse. Berdasarkan identifikasi pada tahapan sebelumnya, maka didapatkan skema dan relasi untuk data warehouse. Skema data warehouse rawat inap dan rawat jalan dapat dilihat pada slide berikut. Baiklah, saya Deki Zulkarnain. Saya akan melanjutkan pada slide presentasi selanjutnya, di mana yang berdasarkan dari beberapa identifikasi yang di tahapan perancangan arsitektur data warehouse dan pemodelan data warehouse. Maka yang selanjutnya adalah perancangan skema data warehouse, di mana dalam perancangan skema data warehouse telah kita dapatkan skema data warehouse ini. Setiap tabel memiliki relasi dan memiliki primary key tersendiri agar skema pada setiap tabel itu akan terstruktur dengan baik. Pada slide selanjutnya adalah penerapan aplikasi bisnis intelligence. Penerapan aplikasi yang digunakan di sini adalah Microsoft Power BI. Microsoft Power BI Desktop merupakan aplikasi analitik untuk menganalisa data. Microsoft Power BI dapat disebut juga sebagai sebuah tools visualisasi yang digunakan untuk merepresentasikan data pada data warehouse. Pada aplikasi Microsoft Power BI terdapat 5 format data yang bisa digunakan, yaitu file, database, Azure, online service, dan lainnya. Namun pada penelitian di jurnal ini menggunakan database SQL Server. Lanjut kepada proses visualisasi. Proses visualisasi melalui dari 2 tahap, yaitu measure dan visualisasi. Pada proses visualisasi measure,
Data dikelompokkan berdasarkan fakta-fakta. Selanjutnya adalah visualisasi. Visualisasi adalah merupakan output dari hasil proses visualisasi, di mana pada jurnal ini visualisasi tersebut berupa grafik dan teks, dan bentuk dari hasil visualisasi tersebut digambarkan dalam bentuk dashboard. Berikut merupakan hasil dari visualisasi dashboard data pasien. Pada dashboard data pasien ini berisikan informasi yang berhubungan dengan pasien di Semen Padang Hospital. Informasi yang disajikan adalah total kunjungan pasien, total pasien, jumlah jenis penyakit, top 5 daerah pasien yang berkunjung per tiap tahun, jumlah kunjungan pasien berdasarkan tipe asuransi yang digunakan, top 5 penyakit yang untuk didiagnosa, statistik kunjungan pasien per tahun berdasarkan jenis kelamin, top 10 jumlah kunjungan pasien berdasarkan kelompok umur, top 5 pekerjaan pasien, dan jenis layanan terbanyak dikunjungi tiap tahun, serta total kunjungan pasien berdasarkan cara masuk pasien serta instansi yang banyak dikunjungi pasien. Hasil visualisasi selanjutnya adalah gambar dashboard rawat inap, di mana informasi yang disajikan pada dashboard rawat inap adalah total kunjungan rawat inap, statistik kunjungan pasien rawat inap berdasarkan kelas, total transaksi bed dan total kamar serta jumlah bed, top 5 dokter rawat inap, kunjungan berdasarkan layanan, top 5 DTD rawat inap, dan top diagnosa rawat inap. Dashboard hasil visualisasi selanjutnya yaitu gambar dashboard rawat jalan. Informasi yang disajikan pada dashboard rawat jalan ini adalah informasi tentang total kunjungan rawat jalan, total diagnosa rawat jalan, kunjungan rawat jalan berdasarkan layanan, top 5 DTD rawat jalan, top 5 diagnostik rawat jalan, dan statistik total kunjungan per tahunnya, dan top 5 dokter rawat jalan. Dan hasil visualisasi selanjutnya yaitu adalah dashboard transaksi obat, di mana hasil visualisasi terakhir ini adalah dashboard yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan transaksi obat pasien. Informasi tersebut adalah transaksi obat berdasarkan golongan obat, jumlah pasien berdasarkan tahun, top 10 nama obat yang sering digunakan oleh pasien, dan daftar jenis obat, dan total obat yang ada, dan total transaksi obat, total kunjungan, data pasien yang sudah melakukan transaksi obat, serta top nama 5 obat termahal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.